Halo, shalom anak-anakku siswa kelas 10 SMA Sion dimanapun kalian berada saat ini. Apa kabar kalian? Harapan saya kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di proses pembelajaran kita, di mana di bab 1 di materi biologi kita kelas 10, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, Anda dan saya selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Pada saat sakit, misalnya dokter akan memeriksa fungsi organ tubuh Anda, menyelidiki penyebabnya, kemudian akan memberikan obat. Contoh lain misalnya adalah para petani yang menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dengan hasil panen yang baik. Nah, apa sih sebenarnya biologi itu? Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu kehidupan, ya. Dengan menggali biologi lebih jauh, Anda akan mampu memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, pada bab ini nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai hakikat biologi sebagai ilmu sains, berbagai hal yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan biologi, ruang lingkup dan objek kajian biologi, serta ragam permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Nah, berdasarkan gambar yang tertera di layar Anda, ya, sebenarnya apa sih yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini? Ini merupakan bahan renungan saja atau bahan refleksi saja buat kalian. Pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari biologi sebagai sains, ya. Sains sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya pengetahuan, ya. Bidang ilmu sains biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu sains alam dan ilmu sains sosial. Nah, sains sendiri memiliki beberapa karakteristik, ya. Yang pertama adalah rasional. Nah, rasional sendiri artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar atau rasio yang hasilnya dapat diterima nalar manusia. Di sini berarti sains bukanlah merupakan sebuah tahayul, ya. Nah, yang kedua adalah objektif. Karakteristik yang kedua adalah objektif. Artinya sains merupakan kebenaran apa adanya, ya, karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Artinya kalau hasilnya A, katakan A, hasilnya B, katakan B, tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Yang ketiga adalah empiris. Empiris artinya sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau eksperimen. Jadi karakteristik sains yang keempat adalah empiris, di mana sains itu dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian atau eksperimen. Yang berikut adalah akumulatif. Akumulatif artinya sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Ini juga merupakan yang sangat penting. Ciri dari karakteristik dari sains adalah akumulatif, ya, di mana sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Ya. Biologi sendiri diambil dari bahasa Yunani, dua kata Yunani yaitu bios dan logos, ya. Bios itu artinya hidup, ya, sementara logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya. Nah, ada juga cabang-cabang ilmu pelajaran yang cabang-cabang dari ilmu pelajaran biologi tersebut seperti anatomi, di mana anatomi itu mempelajari tentang struktur bagian tubuh makhluk hidup, ya. Ada anestesi, ya. Anestesi itu mempelajari pembiusan atau penghilangan rasa sakit yang berhubungan dengan operasi atau pembedahan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau menjadi dokter ahli bius, ambillah jurusan anestesi ini, ya. Yang berikut adalah entomologi, ya. Entomologi itu dia mempelajari tentang
serangga. Jadi kalau kalian mau mengetahui tentang serangga, bagaimana cara reproduksinya, jenis-jenis serangga, kalian bisa ambil jurusan entomologi. Ya, ada juga genetika. Genetika di sini mempelajari tentang cara penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Di genetika ini nanti akan dipelajari bagaimana sih proses pewarisan sifat yang dilakukan, yang diwariskan dari orang tua dari induk kepada keturunannya. Ya, ada juga mengenai virologi. Virologi di sini mempelajari tentang virus, ya. Jadi kalau kalian mau memahami tentang virus, apalagi yang saat ini sementara sangat terkenal yaitu virus corona, ya, kalian bisa ambil jurusan ini nanti pada saat perkuliahan nanti. Dan yang lainnya. Ini merupakan cabang-cabang daripada ilmu biologi. Semua cabang-cabang ilmu biologi ini tentunya akan berpengaruh atau memberi manfaat bagi kehidupan kita manusia. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian biologi, sekarang yang akan kita pelajari adalah peranan daripada biologi itu sendiri. Biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha kesejahteraan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, misalnya yang pertama dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran misalnya teknik pembuatan bayi tabung, ada metode keluarga berencana atau KB, cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Ada juga di bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin antibiotik, antibodi, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obatan tradisional. Ada juga dalam bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, kecap, tapai, tempe, oncom, dan masih banyak lagi contohnya yang lain dalam bidang teknologi pangan. Ada juga dalam bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Ya, banyak juga manfaatnya dalam bidang pertanian. Dalam bidang peternakan misalnya ada cloning untuk hewan, ya, ayam petelur tanpa dibuai pejantan, hewan ternak yang bermutu unggul lainnya, ya. Dalam bidang perikanan misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Di bidang industri misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Ada juga di bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Jadi kalau ada tumpahan minyak di laut, biasanya yang dipakai adalah bakteri untuk memakan minyak tersebut. Jadi biologi itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai makhluk hidup. Mungkin juga masih ada manfaat-manfaat lain yang saat ini belum ditemukan, tetapi inilah tugasnya kita sebagai generasi sekarang untuk menemukan manfaat-manfaat dari pelajaran biologi itu yang saat ini belum didapat. Dari sekian manfaat biologi yang kita rasakan saat ini, tentunya semua itu bukan didapat begitu saja, ya. Pastinya ada orang atau tokoh yang melakukan penelitian terlebih dahulu, ya. Adapun tokoh yang berhasil menghasilkan produk sains, misalnya ada Gregor Mendel yang telah menemukan prinsip-prinsip genetika, ya. Gregor Mendel ini dijuluki sebagai bapak genetika karena dia berhasil mengawinkan kacang ercis. Yang berikut adalah Antoni van Leeuwenhoek, merupakan orang pertama yang berhasil menemukan mikroorganisme menggunakan mikroskop hasil ciptaannya. Ya, Antoni van Leeuwenhoek ini juga dijuluki sebagai tokoh penemu mikroskop. Ada juga Alexander Fleming yang berhasil menemukan antibiotik. Ya, ada juga Jan Wilmut melalui penelitiannya berhasil melakukan cloning sehingga menghasilkan
domba doli. Nah, bagaimana caranya para ilmuwan menghasilkan produk sains? Mungkinkah kita dapat mengikuti cara kerja mereka? Ya, saya rasa kita semua bisa. Dengan catatan kita harus memiliki suatu sikap ilmiah yang sama seperti yang mereka miliki. Ya, jadi kita bisa menghasilkan suatu produk-produk sains yang baru dengan cara atau dengan catatan kita memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Nah, apa sikap ilmiah yang mereka miliki? Sikap ilmiah yang dimiliki oleh para ilmuwan, ya, yang pertama adalah peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Ya, yang pertama adalah peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Sebagai contoh misalnya, yang terjadi saat ini, virus corona, ya. Kalau kita peka dan kritis terhadap apa yang terjadi saat ini, di mana terjadi wabah virus corona, tentunya kita akan mencari tahu, oh, kira-kira apa penyebabnya ini virus corona ini. Nah, setelah kita mengetahui penyebabnya apa, ya, tentunya kita akan mencari tahu kira-kira vaksinnya apa, karena kebetulan vaksinnya sampai saat ini belum ada kepastian apa ada tidak vaksinnya, ya. Makanya orang yang peka terhadap situasi yang ada sekarang, mereka berlomba-lomba, setiap negara berlomba-lomba untuk mencari vaksin daripada virus ini. Itu merupakan contoh sikap ilmiah, ya, peka terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Yang dilakukan oleh negara Indonesia maupun negara-negara lain untuk mencari vaksin itu merupakan peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian yang terjadi di alam. Ya. Yang kedua, sikap yang kedua, tidak percaya pada tahyul, ya, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya jangan dipercaya. Karena ciri sains merupakan sesuatu yang bisa dibuktikan atau diterima oleh nalar. Yang berikut adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya, kalau yang kedua tadi tidak percaya pada tahyul, yang ketiga adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini sudah penting, sudah pasti, ya, bahwa kalau kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pasti ada semangat untuk mencari tahu. Ya. Yang keempat, memiliki minat yang besar untuk dapat menghasilkan suatu produk sains. Ingat bahwa di luar sana itu begitu banyak makhluk hidup, begitu banyak contoh tumbuhan dan hewan. Jadi semuanya itu tentunya Tuhan mempunyai maksud tersendiri untuk menciptakannya. Jadi kita generasi sekarang lah yang akan mencari tahu kira-kira apa manfaat dari tumbuhan tersebut. Apakah bisa digunakan sebagai obat kah, atau bisa digunakan sebagai makanan, ya. Yang berikut adalah berpikir logis. Berpikir logis, terbuka, mau menerima kritik dan pendapat yang benar dari orang lain. Ini sangat penting juga. Artinya jangan egois, ya. Kalau ada masukan, ada kritik dari orang lain yang baik harus diterima. Kalau tidak, jangan disimpan di hati. Oke, yang berikut adalah jujur dan objektif terhadap hasil penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian harus betul-betul jujur, apa adanya, ya, tanpa ada tanpa ada keinginan pribadi, ya. Jadi kalau hasilnya A, katakan A, ya. Kalau memang misalnya menemukan vaksin untuk corona yang betul-betul menyembuhkan corona, katakan demikian. Jangan vaksin untuk penyakit lain kita gunakan untuk corona, atau tidak bisa menyembuhkan corona tapi kita mengatakan bahwa ini vaksin bisa menyembuhkan virus corona, ya. Yang berikut adalah teliti, tekun dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian. Jadi sikap ilmiah yang berikut adalah teliti, tekun dan tidak pernah mudah putus asa. Kalau kita tidak mudah putus asa, pasti kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan usaha dan kerja keras kita. Berikutnya adalah optimis terhadap keberhasilan penelitian. Kalau kita optimis pasti akan mendapatkan hasil. Berikutnya, bersikap hormat terhadap peneliti lainnya ataupun orang lain. Ini sudah pasti.
Yang berikut, menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan egois, tetapi juga kita menghargai hasil penelitian dan penemuan orang lain. Semua sikap ilmiah inilah yang dipakai oleh para ilmuwan-ilmuwan sehingga bisa menghasilkan produk-produk sains seperti yang kita rasakan saat ini. Kita juga bisa seperti mereka asalkan kita memiliki suatu sikap ilmiah seperti yang mereka pakai. Nah, apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Itu merupakan pengertian daripada kerja ilmiah. Nah, untuk menemukan fakta dan konsep ilmiah, seseorang harus memahami dulu beberapa poin dalam pendekatan keterampilan proses. Apa-apa saja poin yang diterapkan dalam keterampilan proses? Yang pertama adalah klasifikasi atau pengelompokan objek. Ya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Ketiga, melakukan pengamatan atau observasi. Yang keempat, menyajikan data. Yang kelima, menafsirkan data. Yang keenam, memprediksi dan memperkirakan data. Yang ketujuh adalah identifikasi variabel dalam percobaan. Jadi jika ingin melakukan penelitian, baiknya perhatikan dulu beberapa pendekatan keterampilan proses yang berikut ini, ya. Nah, untuk penjelasan daripada 7 proses keterampilan ini, kalian bisa pelajari sendiri di buku cetak kalian di halaman 11 sampai dengan halaman 14. Nah, yang berikut adalah metode ilmiah. Biasanya dalam bekerja ilmiah, para ilmuwan itu mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi dalam melakukan penelitian, biasanya para ilmuwan itu mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi metode ilmiah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, langkah-langkahnya yang biasa digunakan adalah seperti yang tertera di layar kalian. Yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah. Jadi jika ingin melakukan penelitian, tentunya yang pertama diperhatikan adalah menemukan dan merumuskan masalah. Apa sih masalahnya yang kita akan teliti? Ya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data-data. Jadi yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data-data tentunya dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Kita bisa memberi dugaan sementara atau hipotesis. Yang keempat adalah melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Ya. Kita melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis. Yang kelima adalah mengelola hasil percobaan atau analisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh adalah mengomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak ramai. Sebagai contoh di sini misalnya, ketika kalian jalan di pinggir kanal, ya, kalian melihat airnya hitam, baunya juga sangat busuk. Tentunya kalau kalian memiliki suatu sikap peka dan kritis terhadap fenomena atau kejadian alam, dan kalian ingin melakukan penelitian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah masalah dulu. Masalah di sini sudah jelas bahwa ada air yang warnanya hitam, yang biasanya air itu warnanya bening, ya. Kok ini warnanya hitam? Terus air yang biasanya tidak bau, tapi kok ini bau? Itu merupakan suatu masalah. Ya, jadi jika kalian memiliki memiliki sikap peka terhadap kejadian itu, tentunya ketika kalian ingin melakukan penelitian, ini yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah menemukan dan merumuskan masalah, itu tadi, ya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi, mencari informasi kira-kira apa sih yang menyebabkan air itu menjadi hitam dan baunya menyengat, ya, baunya busuk. Yang berikut adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara.
bisa diambil dugaan sementara dulu. Oh, kemungkinan ini air busuk atau airnya hitam karena ada limbah dari limbah rumah tangga misalnya atau dari pabrik. Ini dugaan sementara. Belum ditahu apa namanya kebenarannya atau belum ditahu jawabannya. Nah, yang berikut adalah melakukan percobaan untuk menguji kebenaran hipotesis tadi. Jika kita sudah memberi dugaan sementara atau hipotesis, tentunya langkah yang berikut adalah kita harus melakukan percobaan untuk menguji hipotesis tersebut. Ya. Nah, sudah itu adalah mengelola hasil percobaan. Hasil penelitian tersebut kita kelola hasilnya, ya. Baru yang keenam adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana hasil dari penelitian kita tadi, ya. Apa yang menyebab air itu menjadi hitam dan aromanya tidak bagus seperti itu. Yang berikut adalah mengomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak, ya. Jadi kita bisa simpulkan hasil penelitian kita dan mengkomunikasikan kepada orang banyak atau kepada khalayak. Dan tetap memperhatikan aturan-aturan tadi bahwa apa yang dihasilkan harus apa yang diceritakan harus sesuai dengan realita atau kenyataannya, ya, jangan merubah-rubah. Itu dia. Nah, hasil dari penelitian ini baru kita beri kesimpulan tadi, ya. Kesimpulannya bagaimana? Apa yang menyebabkan air ini menjadi hitam? Oke? Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada saat ini, ada baiknya kita mereview kembali apa yang telah kita pelajari. Di mana biologi itu diambil dari dua kata Yunani, ya. Yang pertama adalah bios, artinya hidup. Yang kedua adalah logos, artinya ilmu, ya. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup, baik makhluk hidup yang ada saat ini maupun makhluk hidup yang ada di masa lampau, ya. Adapun cabang-cabang ilmu biologi sebagai contoh di sini ada 3, ya. Yang pertama adalah anatomi, di mana anatomi ini mempelajari struktur bagian tubuh makhluk hidup, ya. Yang kedua adalah botani. Botani itu mempelajari beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah genetika. Genetika itu mempelajari tentang pewarisan sifat, ya, sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Adapun jenis cabang-cabang ilmu biologi yang lain kalian bisa pelajarinya di halaman 7. Sebagai contoh misalnya virologi mempelajari tentang virus, ya. Jadi jika kalian nanti ingin ke perguruan tinggi dan mau memperdalami tentang biologi atau lebih khususnya lagi ke misalnya mempelajari tentang virus, kalian bisa ambil jurusan virologi, ya, dan yang lainnya. Oke, biologi sendiri memiliki beberapa manfaat, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada di bidang kedokteran, ada di bidang farmasi. Farmasi ini pembuatan obat dan vaksin, ya. Di bidang pertanian juga sangat bermanfaat, itu mempelajari biologi. Berikut juga ada di bidang teknologi pangan. Nah, dalam bekerja ilmiah biasanya yang harus diperhatikan adalah sikap kita, ya, sikap dalam melakukan kerja ilmiah. Yang pertama adalah sikap ingin tahu, ya. Jadi jika ingin melakukan kerja ilmiah, tentunya kita memiliki beberapa sikap. Ya. Yang pertama adalah sikap ingin tahu, yang kedua adalah sikap jujur, dan yang ketiga adalah teliti. Ingin tahu artinya mau mengetahui. Jadi ada baiknya juga seseorang yang kepo, ya, artinya mau mengetahui sesuatu yang terjadi. Seperti contoh tadi misalnya saat ini yang sementara terkenal adalah virus corona. Jika kita memiliki sikap ingin tahu, pasti kita akan mencari tahu. Oh, kira-kira apa penyebabnya? Kira-kira apa vaksin yang bisa digunakan untuk menyembuhkan corona ini? Yang kedua adalah sikap jujur. Jujur dalam arti mau menceritakan yang sebenarnya. Artinya katakan A kalau memang hasilnya A, kalau memang vaksin itu bisa menyembuhkan, katakan demikian. Artinya tidak sesuai keinginan pribadi. Yang berikut adalah teliti. Jika kita ingin melakukan kerja ilmiah, pasti kita harus
teliti. Ya, teliti di sini dalam arti tekun supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, dalam melakukan kerja ilmiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau ada beberapa metode yang harus diperhatikan. Di sini saya singkatnya menjadi MOHEK supaya lebih diingat. M-nya itu adalah masalah, kira-kira apa masalahnya yang ingin kita teliti, ya. O-nya adalah observasi atau gambaran sementara daripada apa yang kita lihat tersebut atau masalah tersebut. Yang ketiga adalah observasi merupakan kita mengambil data dulu dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga adalah gambaran sementara atau dugaan sementara daripada apa yang kita lihat atau data yang kita ambil. Baru dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Nah, berdasarkan hipotesis ini kita melakukan eksperimen ya atau penelitian. Ya, betul tidak hipotesis kita tadi. Nah, hasil eksperimen inilah baru kita memberikan kesimpulan, ya. Kesimpulannya bagaimana? Sesuai enggak dengan hipotesis yang kita berikan. Sebagai contoh di sini dalam penelitian misalnya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, ya. Tentunya yang jadi pertanyaan adalah adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah, misalnya pertumbuhan kecambah kacang misalnya atau kedelai, ada enggak pengaruh cahaya terhadap pertumbuhannya? Nah, untuk membuktikan itu kita harus melakukan penelitian, ya, melakukan percobaan. Nah, dalam melakukan percobaan ada beberapa metode yang harus diperhatikan. Ini dia metodenya. Oke? Sampai di sini saya dulu pertemuan kita di hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan harapan saya tetap jaga kesehatan. Thank you.